Sesaat lagi kita ikuti Dialog RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Sri Ulfa bisa hadir kembali menyapa Anda di edisi siar Senin 26 Juni 2023. Dan saat ini di awal kebersamaan kita, kami hadir untuk Anda di Dialog RRI Bone hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang tentunya nanti akan berbincang-bincang bersama kami di Dialog RRI Bone hari ini. Beliau adalah kelahiran Watampone 13 April 1986. Beliau adalah seorang fotografer ya, kemudian beralih juga menekuni videografi, jadi dan juga beliau juga aktif membuat konten-konten di akun TikToknya. Nah, siapakah beliau? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wahyudi Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Baik. Iya, dan beliau ini mendengar merupakan direktur You Design Pictures. Jadi kalau mungkin masih asing dengan nama Wahyudi Hashim, tapi saya yakin akrab dengan nama Ogeng gitu ya. Iya. Nah, oke. Nah, jadi untuk Anda yang nanti ingin ngobrol juga dengan Kak Ogeng, boleh telepon kami di 0481 21 444. Dan WhatsApp-nya di 082393864445 dengan tema untuk dialog hari ini adalah mengukir prestasi dengan kamera. Jadi memang narasumber saya hari ini begitu dekat dengan kamera, berawal dari seorang fotografer, kemudian menjadi videografer dan juga konten kreator saat ini. Baik, dan untuk prestasi sendiri, Kak Ogeng ini sudah banyak menjuarai event-event ya. Untuk foto sendiri pernah menjadi juara 3 foto model Big Click Community di tahun 2012, juara 1 foto crowd A Mile Road to Soundrenalin Bali 2017, dan juga juara 2 foto Bupati Bone 2022. Untuk video sendiri juara 2 film drama UNM 2010, juara 2 film pendek Bandung 2012, kemudian juara 1 video greeting Bone Post 2017, juara 1 iklan sosialisasi terbaik KPU Nasional 2018, dan masih banyak lagi. Saya agak kewalahan nih Kak Ogeng ya untuk menyebutkannya. Ya, dan langsung aja nih kita sharing dulu dengan Kak Ogeng ya. Sebenarnya apa nih yang membuat Kak Ogeng menjadi tertarik dengan videografi? Sebenarnya ini lebih ke kita melihat eranya. Jadi karena eranya saya sadar pada tahun 2004 itu fotografi mulai digeluti karena sudah mulai masuk dunia digital. Yang dulunya XLR menggunakan film, 2004 2005 itu sudah menggunakan XLR yang basicnya digital. Nah, di situ itu sebenarnya sebuah kode bahwa zaman ke depan ini semuanya akan digital. Yang dulunya juga video itu adalah pita, dan saya sadar bahwa apapun dalam bentuk media visual besoknya, foto atau video itu sudah pasti ini akan terpost dan lebih mudah diakses oleh si apresiator, termasuk penonton dan yang lain. Jadi kenapa saya mulai dari 2004 itu mulai belajar video, ya karena saya sadar bahwa di kemudian hari video ini barang tentu menjadi bahan presentase, bukan saja menggunakan website, menggunakan foto dan mungkin baliho dan banner yang lain adalah di masa yang akan datang adalah video
menjadi basic presentase. Apakah itu produk ataukah iklan-iklan layanan masyarakat, mungkin basicnya di situ. Oke. Dan awalnya kan memang fotografi, berawal dari fotografi. Itu yang membuat Kak Ogeng kemudian beralih dari fotografi ke videografi itu apa yang pertama? Sebenarnya ini agak siksak. Jadi saya memang basicnya adalah seni konvensional, lukis, juga orang teater. Jadi lebih banyak teater. Sedangkan teater orientasinya paling jauh itu adalah film. Pada saat itu film ini yang menjadi media seni yang paling kompleks. Di film itu kita belajar tentang penyutradaraan, penulisan, sastra, penulisan skrip yang ada penokohan, dramanya, artistiknya, lightingnya, propertinya, termasuk sampai musik. Sampai hari ini pun kita juga belajar dan sudah terlibat dalam voice over, dan itu adalah poin-poin penting dalam sinematografi. Saya di tahun awal-awal itu kita dibekali dengan kamera-kamera auto, kamera-kamera otomatis. Jadi ya mudah, kamera-kamera camcorder zaman dulu kan tinggal pencet terekam. Nah, beda dengan sekarang itu ada banyak fasilitas ya. Jadi yang kamera-kamera rumahan itu memang lebih banyak ke auto. Sedangkan untuk naik ke jenjang tersebut kita butuh menggunakan kamera-kamera pro yang dasarnya manual. Semua diatur cahayanya, kecepatannya, rananya, diafragmanya seperti apa, dan itu dalam kelas fotografi. Setelah menekuni kamera-kamera auto, saya harus kembali dulu ke basicnya, ke fotografi dengan cara masuk komunitas. Nah, dari situ saya beralihlah ke kamera-kamera pro yang harus dengan basic foto. Jadi belajar fotografi karena dasar-dasar hukum sinema ada di fotografi. Jadi agak siksak. Gitu. Lalu kembali lagi setelah memahami ini sedikit demi sedikit ya, tidak ada ya kalau kita menguasai. Jadi sampai hari ini pun kita juga belajar tentang fotografi. Jadi sambil mempelajari fotografi ya kembali kita ke sinematografi. Baik, ya memang agak siksak gitu ya ceritanya, agak-agak ini menarik, dan yang membuat beda antara videografi dan fotografi itu apa sebenarnya, Kak? Kalau fotografi namanya still foto. Jadi kalau dalam foto itu, dalam video itu terdapat foto. Jadi kalau di video itu ada, kalau teman-teman mungkin biasa dengar FPS, 60 fps di dalam di kamera HP itu 60 fps, 30 fps, berarti ada 30 gambar foto per 1 detiknya. Jadi semakin banyak foto, 60 fps katakanlah, itu 60 foto itu semakin halus gambarnya. Nah, dari zaman dulu itu ada PCD itu ya 15 fps, jadi memang agak kasar. Lalu modern jadi 25 fps, semakin halus dari DVD. Lalu sekarang ini kita sudah pakai 4K dengan 60 fps, tentu semakin halus. Mungkin perbedaannya adalah kalau foto itu satu, kalau di video itu ribuan. Ribuan mungkin begitu. Ada kesulitan nggak awalnya? Kan dari fotografi dulu nih, belajar dari basicnya dulu di fotografi, kemudian akhirnya beralih ke videografi. Ada ego. Jadi ada ego. Kalau orang film itu biasanya landscape ya. Kalau foto kan bebas, ada landscape, boleh juga portrait. Nah, di hukum-hukum sinematografi itu belum mengenal, beda dengan sekarang ya, karena vertikal. Kita itu hanya menganut aturan-aturan fotografi di sinematografi yang hanya landscape. Tidak ada pengambilan gambar video yang berdiri vertikal waktu itu. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tetapi waktu itu kita pada saat shoot menggunakan kamera foto dan diarahkan ke vertikal, rasanya seperti kita keluar dari pakem aturan-aturan sinematografi, dan itu yang mungkin agak berbeda. Nah, tapi beda lagi hari ini ya, karena hari ini sudah vertikal. Kita harus mau tidak mau aturan itu diperbaharui. Baik. Nah, dari perbincangan kita yang di awal-awal ini nih, Kak Ogeng memang sepertinya sudah betul-betul
paham gitu, entah itu fotografi, entah itu videografi. Itu awalnya belajar dari mana, Kak? Ada kursus kah atau ada mentor atau belajar dari mana gitu? Dulu berani. Jadi waktu itu masih kuliah di 2004, saya penasaran sekali dengan editan. Saya komunikasi dengan beberapa dosen waktu itu yang senang dengan digital, dan ternyata ada dosen yang pernah berkomunitas di perguruan tinggi di Jawa dan mengajak saya untuk membuat film. Nah ini sebuah ketertarikan dari situlah dosen saya ini mengajarkan tentang mengedit menggunakan kamera, dan di tahun 2004 kita mulai membuat film, dan semakin lama semakin saya menemukan kompleksitasnya ini filmnya sinematografi. Ternyata bukan hanya jepret, bukan hanya mengatur, tetapi sangat banyak ilmu yang di dalam bisa didapatkan, dan kita butuh banyak tentang itu, dan semakin kita kejar ilmu-ilmu poin-poin tersebut rasanya semakin menarik. Jadi dari belajarnya dari dosen ini mau ndak mau karena penasaran ya kita ikut workshop, termasuk koordinasi ke seluruh, karena sudah mulai ada media sosial 2008 ya, kita komunikasi antar sinematografer se-Indonesia. Jadi sutradara di Jakarta, di Makassar itu kita saling komunikasi dan saling sharing, dan itu sepertinya guru yang paling luar biasa. Pengalaman ya. Lalu untuk dasar-dasar nih dari pengalaman Kak Ogeng tadi, dari istilah-istilah sinematografi lah, videografi lah. Ini saya jadi penasaran, apa sih sebenarnya dasar-dasar dari videografi itu sendiri? Videografi. Jadi videografi ilmunya dalam bahasa Indonesia, kalau di internasional ya sinematografi. Sinematografi adalah keilmuan. Kalau di sekolah kita dapat PPKN, biologi. Nah, kalau foto hasilnya, video ya hasilnya. Foto ilmunya adalah fotografi. Nah, video ilmunya adalah sinematografi. Nah, dasar-dasarnya adalah sebenarnya sinematografi itu basicnya adalah storytelling. Bagaimana kita bisa bercerita, bagaimana video itu bisa berpresentase, bisa menceritakan sesuatu, apa yang sutradara atau penulis sampaikan bisa terjelaskan dengan video tersebut. Itu sebenarnya yang paling dasar daripada sinematografi, bukan sekedar mungkin blur, bokeh, warnanya cantik, transisinya bagus, tapi pemandangannya indah gitu ya. Lokasinya bagus, tapi lebih ke bagaimana video ini, film ini bisa betul-betul menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam cerita. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan dari video yang kita buat itu, gitu. Betul. Intinya Kak ya. Intinya seperti Baik. itu. Lalu untuk manfaat dan fungsi dari videografi yang Kak Ogeng rasakan sejauh ini, kurang lebih 20 tahun ya jalan lah. Yang pertama saya golongkan dua. Jadi video ini baik untuk kepada diri sendiri, kepada saya karena mendapat banyak ilmu secara teknis dan secara teori. Yang kedua, manfaatnya kepada orang-orang. Jadi yang paling dasar adalah orang-orang akhirnya mulai mendekat paham dengan video yang dulunya tabu tentang persyutingan lah ya. Akhirnya sudah terbiasa. Kita di Bone sudah terbiasa. Saya di 10 tahun terakhir ini selalu membuat iklan layanan masyarakat untuk pemerintah daerah, untuk instansi-instansi komersial, dan itu mendekatkan para masyarakat Bone itu tentang pentingnya video. Bagaimana kita dihibur secara broadcasting, bagaimana kita diberikan informasi sambil dihibur. Ya, jadi betul-betul itu mendekatkan betul. Yang selanjutnya dibuat melek karena ini digital. Dan kita kalau terlambat sekali kita sudah masuk di 5.0. Jadi memang era digital. Dan itu langkah saya anggap bahwa salah satu langkah untuk menghadapi era digital saja.
tidak hanya dalam bentuk cetakan ya, seperti tapi dalam bentuk digital. Baik. Nah, sepanjang dari 2004 hingga saat ini 2023 itu kan perkembangan kamera itu kan terus ada gitu Kak ya, bergulir terus. Nah, lalu ada culture shock nggak sih yang Kak Ogeng rasakan dari menggunakan kamera yang seperti ini, kemudian akhirnya sampai detik ini ada di kamera yang bentuknya atau spek-speknya apalagi tuh yang lebih canggih lagi, itu ada culture shock nggak sih yang dirasakan? Jadi kalau sebagai orang yang bergelut di dunia digital, fotografi atau sinematografi, itu selalu dan harusnya sih berkebutuhan upgrade. Jadi selalu punya cita-cita, ini hari ini kita butuh FPS tinggi, kita butuh speed shutter tinggi. Jadi kita sudah punya target, tahun depan mau ganti ini, upgrade ini, tahun depannya mau ganti lensa. Dan itu cita-cita semuanya fotografer harus selalu mengupgrade. Padahal memang bukan jadi ukuran bahwa peralatan itu menjadi sebuah kualitas. Tetapi upgrade itu ada sebuah gengsi. Nah, terkait dengan peralihan itu, kadang kita karena digital ini kan hampir setiap hari itu terupdate. Apakah itu firmware, apakah OS-nya, apakah memang fitur-fiturnya terupdate. Kita kadang terlalu lama bercita-cita, 3 bulan atau mungkin setahun, lalu cita-cita tergapai. Sedang cita-cita yang sudah kita terima itu dalam bentuk kamera atau lensa itu ternyata sudah banyak pendahulunya lagi. Nah, itu dia. Nah, jadi ya mau tidak mau kita buat tangga baru, cita-cita baru. Nah, ya udah kalau sudah ini besok ini lagi. Dan itu betul-betul menjadi kesibukan, seperti orang-orang fotografer itu menghabiskan semuanya hanya untuk mengupgrade. Jadi di lingkungan saya juga memang seperti itu. Ini uangnya habis karena hanya untuk mengganti dan mengganti. Iya. Bukan berarti karena rusak, tapi memang kebutuhannya harus di-upgrade. Baik. Dan dengan mengupgrade kamera, otomatis skillnya juga perlu di-upgrade lagi karena menyesuaikan dengan kamera yang digunakan, begitu Kak ya? Iya. Ya, dasar-dasar fotografi sebenarnya sudah ada, tinggal membiasakan saja. Membiasakan, jadi malah terbalik. Malah sebenarnya terbalik. Semakin canggih kamera hari ini semakin memudahkan. Oh begitu. Iya, semakin betul. Fitur-fitur itu malah semuanya menambah kemudahan. Yang dulunya kita sibuk masukkan pita, sibuk mengatur-atur ini, hari ini tinggal pencet, hari ini tinggal diputar, hari ini tinggal dipilih saja, diselect di layar sentuhnya, jadi tidak repot. Yang dulunya tinggal diputar di lensa, hari ini tuh tinggal ditekan di layar, dia berubah fokus sendiri. Jadi betul-betul memudahkan, malah itu jadi kesempatan betul anak-anak muda zaman sekarang belajarnya lebih mudah karena mereka tidak belajar dari manual. Dan itu bersyukur lah kalau zaman sekarang. Baik. Lalu untuk menjadi seorang videografer profesional nih, apa saja yang kira-kira kita harus persiapkan? Apa saja yang kita harus butuhkan? Apakah harus belajar dari kamera yang mahal, yang bagus dulu nih, ataukah justru bisa dengan HP aja dulu? Gimana Kak? Kalau di penggunaan alat rekam, yang penting yang paling terpenting itu adalah memang alat rekam, karena sebagai sinematografi. Yang kedua adalah pengetahuan. Jadi kita kembalikan fungsi sinematografi itu adalah presentase, storytelling, bagaimana kita bisa bercerita. Tidak harus kita gambarkan, katakanlah seorang pemuda yang berjalan dalam kehidupannya, harus betul-betul mukanya. Katakanlah kita rekam shoot yang tidak jelas, apakah kakinya, apakah awan, ataukah perubahan cuaca, ya bisa menjelaskan dari rentetan foto shoot video itu menjelaskan bahwa beginilah perjalanannya pemuda itu. Jadi sinematografi bukan sekedar kualitas gambarnya yang bagus, bukan alatnya yang bagus, tetapi bagaimana ia bisa bercerita. Jadi sinematografi sebisa mungkin sinematografi itu bisa bercerita sendiri tentang dirinya, bukan tentang kualitasnya.
Artinya kembali berbicara tentang ide dulu, konsepnya seperti apa, lalu eksekusinya bagaimana untuk menghidupkan si ide tadi, begitu Kak ya? Bagaimana semua unsur-unsur yang kita masukkan itu mendukung persentase cerita tersebut. Nah, di sisi lain untuk menjadi persiapan adalah guru. Guru tentu dari teman, dari media sosial, atau mungkin juga ada dari buku. Nah, ini yang paling penting, karena tanpa ada guru ya tentu kita merasa kita yang paling benar. Tidak ada ukuran, tidak ada yang menegur, tidak ada karena di sesederhana pun itu, karena fotografi ini basicnya teknis dan rasa. Di sinematografi pun punya hukum-hukum. Ya tentu juga kita harus hati-hati dalam undang-undang. Jadi kalau kita ini apa layak nggak ini dipublikasi? Oh, hati-hati nih. Ini ada kata-kata yang tidak benar ini. Ada visual yang nggak boleh muncul secara hukum di media jadi sosial. artinya kembali bersinggungan dengan undang-undang ITE. Ya. Baik. Nah, nanti kita masih akan kembali bersama Kak Ogeng berbincang tentang tema kita hari ini, mengukir prestasi dengan kamera. Dan untuk soal prestasi memang Kak Ogeng ini sudah banyak sekali ya punya prestasi dari foto, kemudian untuk video sendiri, bahkan sampai yang paling baru nih ada nominasi 5 terbaik TikTok nasional Mabes Polri 2023. Nah, untuk selanjutnya Kak Ogeng akan sharing lagi bersama kita. Tetap bersama kami di Dialog RRI Bone. satu FM Pro 1 RRI Bone. Pendengar, masih di Dialog RRI Bone dengan tema mengukir prestasi dengan kamera bersama Direktur U Design Pictures, Kak Wahyudi Hashim. Dan pendengar, dialog kami ini juga bisa Anda saksikan di Facebook LPP RRI Bone. Untuk Anda yang ingin tanya-tanya mungkin ya seputar sinematografi, atau mungkin lagi pengen coba menjajal hobi di dunia fotografi, boleh telepon kami di 0481214444 dan WhatsApp-nya di 082393864445. Baik, kalau geng kita kembali lagi nih seputar tema kita hari ini. Sebenarnya seberapa menjanjikan sih untuk berkarir di bidang videografi ini? Begitu menjanjikan karena sekarang media komunikasi itu menggunakan media sosial, dan media sosial rata-rata basicnya adalah video. Jadi video adalah media mempublikasikan apakah itu produk, apakah itu visi, apakah itu lembaga, itu alat yang paling mudah adalah di videografi. Jadi kalau dikatakan itu seberapa menjanjikan, tentu karena di situ bukan saja sekedar jasa, tetapi representase. Jadi di situ bisa kita banyak menjelaskan tentang citra, tentu melibatkan banyak orang, orang multimedia, orang IT juga bakalan terlibat di situ. Dan memang eranya sekarang adalah era video. Dan sayang sekali kalau hari ini kita tidak paham urgensi dari video yang sementara kita setiap hari scroll nonton video. Kenapa kita tidak dibuat juga video-video tersebut yang sebenarnya punya banyak peluang menjanjikan di dalamnya. Begitu. Tapi mungkin aja nih Kak, lihat-lihat video di media sosial nih, kemudian ada ide, tapi saya tidak punya peralatan yang bagus lah misalnya. Saya bingung harus eksekusinya ini kayak gimana. Itu Kak Yudi, Kak Ogeng pernah merasakan seperti itu? Ya. Cara mengatasinya gimana tuh? Selalu ada cara. Jadi kalau di video itu kan cuma
cuma mengedepankan kalau peralatan itu hanya mengedepankan 2. Yang pertama kamera, perekam visual dan perekam audio. Pendukung yang lain adalah lighting. Jadi apapun sederhananya kameranya, ya itu sudah memadai. Yang jelas audionya harus sudah bagus, suaranya harus sudah bagus. Karena kalau visualnya tidak bagus, orang tidak tonton tapi masih bisa dengar, masih bisa dijelaskan. Visualnya tidak jelas, audionya jelas sekali, ya itu sudah cukup. Itu kelebihan video karena tidak mengedepankan kualitas visual. Tapi kalau suaranya jelas ya sudah cukup. Lantas bagaimana kamera kalau kameranya kurang bagus? Apakah itu menggunakan HP ataukah kamera jadul? Sekali lagi, sinematografi adalah melukis cahaya. Itu secara hukum, secara edukasi, secara teori, sinematografi, fotografi itu adalah melukis cahaya. Bagaimana ya dikerjakan? Kamera akan merekam gambar yang diterpa cahaya. Jadi objek yang diterpa cahaya, kalau tidak terpa cahaya berarti gelap. Kita tidak tahu objek apa itu. Jadi kalau sudah diterpa cahaya, itu yang direkam oleh kamera. Nah, dari teori ini kita akhirnya harus sepakat bahwa untuk memperbaiki kualitas gambar yaitu menggunakan lampu, menggunakan lighting. Sekalipun lagi tidak ada, ya berarti secara teknis juga kita harus menggunakan available light. Jadi cahaya matahari, cahaya yang ambience itu masih bisa kita gunakan dan kita maksimalkan. Dan itu juga ada teori dan ilmunya untuk di lighting, tidak harus dari depan langsung. Jadi kalau peralatan tidak memadai, selalu ada cara jika kita pahami urgensi ataukah prinsip-prinsip videografi itu sendiri. Karena sekali lagi video adalah persentase, berarti visualnya bagus. Kalau tidak bagus ya jelaskan dengan audio. Kalau tidak jelas dengan audio, jelaskan dengan visual kembali. Kalau tidak bagus dengan itu ya lakukan trik-trik yang mengarah ke 3 prinsip itu. Prinsip. Baik. Nah, kalau kita lihat perkembangan gadget sekarang, khususnya HP nih Kak ya, berbagai brand itu membekali HP mereka tuh dengan kamera yang semakin baik. Jadi itu salah satu daya jual mereka dengan mengupgrade kamera yang ada di HP yang mereka tawarkan. Nah, kalau melihat membandingkan antara kamera kamera otomatis dengan kamera yang ada di HP, apakah mungkin suatu saat kamera otomatis ini akan tergantikan dengan kamera-kamera yang ada di HP? Atau mungkin akan lebih bagus lagi yang di HP? Gimana Kak Yudi melihatnya, Kak Ogeng? Kemungkinan sekali. Karena ya saya pernah bahas di TikTok kalau salah satu brand kamera terkenal, katakanlah yang tertua di Indonesia itu tutup market. Jadi sudah tidak dijual lagi di Indonesia dan itu bangkrut, dikatakan bangkrut. Padahal brand ambassadornya itu fotografer nomor 1 di Indonesia, Darius Triadi, dan itu bangkrut. Dan mereka mengakui karena penjualan smartphone dengan kamera bagus itu lebih menjuarai, lebih memilih orang memilih kamera-kamera HP kebanding membeli XLR sendiri, digital sendiri, karena mereka bersaing. Padahal sebenarnya di dunia ini itu diatur, ada satu lembaga yang mengatur terhadap batasan terhadap kamera XLR, batasan terhadap kamera continuous dan kamera HP. Jadi kamera HP itu sudah sensornya dibatasi, tidak boleh selebar dengan XLR. Kamera XLR fotografi itu tidak boleh lebih dari 12 menit atau 12 menit merekam kebanding kamera video, kamera continuous. Jadi memang sudah diatur. Kemudian mungkin akan ada perdebatan di kemudian hari karena kebutuhan pasar yang membutuhkan mengedepankan video, sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Karena yang membatasi ini hanyalah pasar, bukan kemampuan programmer dan teknologi. Semuanya bisa-bisa saja. Hanya saja aturan-aturan pasar yang tidak memperkenankan
HP ini merekam lebih dari 12 menit tanpa membatasi file dan tidak boleh lebih besar sensornya daripada kamera XLR. Hanya itu saja. Ini hanya persoalan pasar. Baik. Oke, saya baru tahu nih bahwa memang ada aturan seperti itu. Jadi masing-masing punya pasarnya masing-masing gitu, Kak ya. Oke, baik. Lalu untuk pendapat-pendapat di luar sana nih, banyak yang bilang kalau berkarir di bidang videografi itu mahal. Nah, kalau menurut Kak Ogeng sendiri seperti apa? Ya, betul. Tapi itu dulu. Jadi dulu sebelum berkembangnya kamera HP digital di kamera HP itu peralatan kamera itu mahal. Mungkin ini juga yang pada akhirnya pasar ini menggeser kamera pro, kamera SLR digital ini memurahkan peralatannya. Memurahkan ini malah kita sudah menemukan kamera XLR yang harga 6 juta, malah kamera HP itu sampai 24 juta, 30 juta dan ini yang membuat ya sudah beli HP saja. Beli HP saja jadi ya sangat memungkinkan lah. Sangat bisa. Jadi mahal gitu ya. Mahal ya. Tapi ya itu lagi ya. Saya katakan itu dulu karena sekarang sudah diturunkan harganya dan semua orang sudah punya pilihan. Apakah kamu mau menggunakan HP atau XLR? Pilih dia karena harganya sudah mirip. Malah ada HP yang lebih mahal daripada kamera XLR dan itu penggunanya mirip. Kecuali kalau mungkin orang mau bergelut itu kalau mau total, jadi kalau mau serius tentu untuk sinematografi itu sendiri membutuhkan banyak part-part, lensa-lensa mahal, tripod yang besar, lighting yang besar, komputer yang rendering untuk ekstrim ya, yang spek-spek ekstrim. Nah, sedangkan HP sendiri itu bisa dikerjakan langsung di situ, di gradingnya di HP, di editnya di HP, di rendernya di HP, direkamnya di HP, selesai. Nah, tinggal kita punya pilihan. Kalau kita mau menggunakan yang pro ya silahkan. Kamu ada versi ekonomisnya. Kalau mau serius lagi ya tinggal upgrade lagi. Ada kelasnya. Kalau mau di HP ya silahkan juga. Tapi di hari ini satu-satunya ukuran kualitas video itu adalah media sosial. Satu-satunya adalah media sosial. Apakah itu foto atau video? Pada saat kita punya gambar, katakanlah fotografer senior profesional, itu diukurnya hasil cetak. Ini dulu nih dicetak nih, ini 20R nih, wah tajam sekali nih. Sekarang tidak ada. Kamera digital, kamera HP itu persentasenya semua di media sosial. Tidak ada ukuran nih, tidak ada profesional atau siapa. Profesional hanyalah sekedar tanda kutip bahagian proyeksi. Tetapi tentang kualitas itu audiens yang tentukan. Fotomu bagus, kalau tidak di like ya berarti audiens yang menentukan. Gitu. Baik, tapi kalau Kak dari hasilnya sendiri nih antara kamera yang seperti Kakak sebutkan tadi dengan kamera yang ada di HP itu soal kualitas yang lebih bagus yang mana, Kak? Saya juga pernah bahas di konten saya ini di TikTok. Kualitas itu kalau untuk profesional orientasi cetaknya berarti ya menggunakan XLR karena sensornya lebih besar, berorientasi untuk dicetak lebih besar. Tetapi jika HP sekalipun sensornya juga besar, kalau kebutuhan cetak pun akan drop, akan kelihatan tuh beberapa pixel tuh kotak-kotak titik-titik itu akan muncul karena sensornya. Nah, sedangkan saya akan kembalikan lagi kalau itu diukur di media sosial. Nah, sedangkan di media sosial kamera HP itu sudah diarahkan hasil fotonya ke media sosial. Jadi drop konversinya itu tidak terlalu jauh. Ini katakanlah saya di 4000 pixel pada saat upload di media sosial di Facebook itu turun karena Facebook hanya mewadahi sampai 2000 megapiksel ya, 2000 pixel kali 1000 pixel. Maka celakalah yang menggunakan kamera XLR ya, tanda kutip juga itu. Karena mereka punya 6000 megapiksel, 12000 megapiksel lalu diupload ke media sosial
tetap juga di convert jadi 2000 pixel. Jadi kembali lagi nih kita lihat kalau fotografernya dengan peralatannya, dengan ide-idenya, dengan kemampuannya, itu kamu akan melawan fotografer HP dengan ide-ide lebih gila. Ya. Oke. Jadi sangat mencemaskan memang, tetapi fotografer hari ini tidak lagi dihantui dengan kualitas gambar, tapi lebih ke ide. Oke. Lebih ke ide. Memperkuat idenya gitu lebih ya. ke ide, bukan lagi tentang tajam, karena tajam itu persoalan cetak dan persoalan detailing. Orang-orang di media sosial sudah lihat scroll, tidak lihat zooming ini detail apa. Apalagi kalau kita nggak ngerti fotografi, videografi seperti apa, paling sebatas melihat hasilnya aja gitu Kak ya. Like, comment, scroll. Oke. Udah ya, lihat yang lain lagi. Baik. Lalu untuk perkembangan videografi sendiri di Bone, Kakak melihatnya seperti apa saat ini? Jadi setelah di 2004 saya mulai membuat film pendek. 2012 saya mulai pertama kali cinema wedding. Jadi 2012 itu muncul pertama kali cinema wedding. Di 2014 ya sudah mulai ramai. 2017 itu mungkin sudah ada puluhan sinematografer, dan kita masih dalam satu grup. Kita saling berbagi, saling memberikan masukan, saling memotivasi. Karena ini penting, karena semuanya harus basicnya video. Basicnya video. Teman-teman juga harus juga sadar perkembangannya kita ini, sekalipun kita baru, teknologinya juga baru, tapi kebutuhan pasar itu juga kita kejar. Enggak begini lagi nih, video yang zaman sekarang beda lagi nih. Yang dulunya yang 1 jam wedding, sekarang itu ditonton cuma 3 menit. Jadi berubah lagi nih. Ini tuntutannya warna lagi, beda lagi nih. Jadi tetap harus saling koordinasi. Dan fotografer di Bone, kalau bicara foto itu ada 400 lebih, sinematografer ya hampir 20. Sinematografer. Jadi artinya orang-orang Bone juga sudah mulai melek begitu ya? Melek. Baik. Dari beberapa platform yang Kak Yudi jajal nih, sekarang fokusnya di mana dan kenapa? Oke, jadi sebenarnya saya memilih bermedia sosial hanya untuk berbagi, semata-mata hanya untuk berbagi. Bagaimana bisa informasi atau pengetahuan saya itu bisa dibagi ke media sosial, itu hanya semata-mata itu. Saya mulai dari YouTube karena orang-orang juga banyak berbagi di situ informasi. Dulu saya berfokus ke budaya, jadi mau tidak mau dokumenter. Nah, dokumenter itu lumayan panjang, dan YouTube salah satunya yang bisa mewadahi itu. Dokumenter sejarah budaya itu paling asiknya memang responnya di YouTube. Tetapi karena di 4 tahun terakhir ini YouTube memang agak memperrumit aturan, sedangkan kita ini diminta untuk produksi lebih cepat, katakanlah copyright audio yang semakin ribet di YouTube. Akhirnya saya berpindah ke TikTok. TikTok juga tujuannya untuk berbagi. Karena tidak bisa membuat dokumenter di TikTok karena durasi yang sangat terbatas. Mungkin bisa ya, tapi mungkin kita kesulitan diproduksi karena terlalu pendek. Jadi lebih ke sinematografi. Kontennya di TikTok di sinematografi. Baik. Jadi memang sekarang fokusnya di TikTok gitu Kak ya. Bikin konten-konten juga di TikTok. Dan yang sekarang lagi banyak juga nih Kak dibahas adalah seputar AI atau artificial intelligence. Nah, awal mula hadirnya AI ini kan untuk memudahkan kita sebagai manusia dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Tapi makin kesini kok AI ini penggunaannya semakin meluas. Bahkan disebut-sebut akan menggantikan manusia itu sendiri. Kalau menurut Kak Ogeng melihat perkembangan dari AI ini, seperti apa sih sebenarnya?
Apa nggak merasa takut nih akan nanti digantikan juga oleh AI? Apalagi dunia sinematografi kan memanfaatkan itu Kak ya. Silahkan Kak. Jadi ini keresahan, semestinya jadi keresahan kita, tapi sebenarnya jadi tantangan kita. Bukan dari fotografi dan sinematografi saja. Iya. Ini saya lihat dari akan berdampak ke beberapa profesi yang lain, termasuk tenaga kesehatan, yang operator-operator alat-alat kesehatan itu akan dihilangkan karena sudah diatur oleh robot dan program, sudah bisa mendeteksi sendiri. Apalagi yang dari dulu itu AI itu sudah muncul ya, dari program-program akuntansi itu operator itu sudah dihilangkan karena untuk menentukan kebijakan-kebijakan tentang akuntansi, memutuskan aturan-aturan itu sudah bisa dilakukan oleh program sendiri, mengambil data-database bagaimana memutuskan pengeluaran pemasukan. Nah, diantaranya juga itu memang kita kena. Jadi yang paling mudah ditemui hari ini adalah AI terkait media visual. Foto itu bisa kita buat sendiri dengan menggunakan kata-kata, video bisa dibuat menggunakan kata-kata, malah skrip, malah AI sendiri bisa menduplikasi dirinya jika diperintah. Saya mau membuat AI yang lain seperti dirimu, maka AI itu menduplikasi dirinya sesuai dengan perintah manusia. Dan kita harus juga kembali, AI ini dibuat oleh, katakanlah AI yang berkaitan dengan fotografi dan sinematografi. AI ini dibuat oleh programmer, orang IT yang paham dengan database-nya, dan tentu asal rujukan dari sinematografer sendiri. Mereka harus memahami unsur-unsur itu sinematografi untuk menentukan bagaimana baiknya ini program bekerja. Dan di situ banyak fotografer dan sinematografer yang terlibat di dalamnya untuk menyempurnakan dan memudahkan dunia supaya setiap manusia bisa membuat video, bisa membuat foto tanpa harus repot-repot menggunakan peralatan. Dan kita sementara mempelajari ke depannya ini apa saja yang AI tidak putuskan, mungkin karena AI sendiri kan dibentuk menyerupai manusia, pemikiran lah, keputusan lah, sampai bagaimana rasanya. Kalau ini estetikanya sampai di mana nih? AI juga bisa dibentuk seperti itu. Nah, ini kita pikirkan sampai di titik mana rasa manusia itu tidak bisa dibentuk oleh AI. Jadi kalau rasa seninya manusia itu ya hanya bisa diukur sampai barometer visual kah atau dalam bentuk kata-kata. Dan ini tentu betul ancaman, tetapi juga sebagai tantangan kita. Kalau Kak Oge melihatnya tantangan gitu ya, bukan ancaman gitu ya. Sekaligus ya. Gitu ya. Kita mulai tertantang nih karena sudah ada yang bakalan menggantikan kita dan kita sadar itu. Kita sampai hari ini pun saya yang kemarin mengedit audio voice over secara manual di aplikasi, sekarang tinggal upload download. Sudah bersih, sudah dinamik, sudah bersih lah, sudah jernih. Baik, kalau kau yang sendiri biasanya memanfaatkan AI ini untuk kepentingan apa? Konten aja. Biasanya AI-nya seperti apa tuh Kak? Nah, itu tadi mengedit audio. Jadi kemarin kalau kita menggunakan di aplikasi Adobe Audition ya, kita edit, bersihkan, dirapikan kembali. Sekarang tinggal upload nih. Upload di AI, mereka bersihkan sendiri, kita tinggal download. Kita tidak perlu lagi monitoring, malah kita tidak perlu mendengarkan seperti apa baiknya. Mereka yang pikirkan sendiri. Kita terima download, tidak perlu didengar, sudah bagus. Cuman mereka butuh memang banyak perbaikan terkait artikulasi. Jadi kemungkinan ada beberapa artikulasi yang tidak jelas. Mereka pikirkan sendiri untuk menggantikan frase-frase yang tidak terdeteksi di database mereka. Nah, itu yang masih kekurangan. Tapi yakin saja di 2-3 tahun ke depan itu akan lebih baik, database-nya akan lebih bagus lagi. Dan itu ancaman gila. Dan penyiar juga bisa tergantikan sama AI.
Oke Kak, untuk mengakhiri kebersamaan kita di Dialog RRI, apa sih harapan Kak Ogeng untuk tahun depan? Resolusi tahun depannya apa aja? Saya berharap sih untuk diri sendiri bisa menyeimbangi pembuatan video dengan tupoksi saya sebagai humas dan konten-konten, dan tetap masih bisa berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Dan saya juga berharap kepada masyarakat, teman-teman yang mau belajar foto jangan ragu, karena sebentar lagi kita akan ketinggalan. Nanti mau belajar fotografi sudah ada AI. Sudah tidak bisa one track. Baik, terima kasih Kak Ogeng atas waktunya. Terima kasih banyak sudah sharing juga bersama kami di Dialog RRI Bone hari ini. Dan mendengar, demikian Dialog RRI Bone untuk Senin 26 Juni 2023. Saya Sri Ulfa pamit undur diri, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga sore. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.